kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Babak baru misteri pemilik bendera merah putih berlogo Palu Arit di Unhas. Pemilik bendera merah putih berlogo Palu Arit di Universitas Hasanuddin atau Unhas masih misterius. Polisi terus mengungkap jejak pemilik bendera itu. Sejumlah saksi sudah diperiksa pihak kepolisian. Terbaru, polisi memeriksa sejumlah pengurus BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Hasanuddin terkait kasus bendera merah putih berlogo Palu Arit. Ada 9 orang pengurus BEM yang akan kita dengar keterangannya, ujar Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Agus Heru kepada detik.com. Agus mengatakan bendera merah putih berlogo Palu Arit tersebut ditemukan pihak keamanan kampus di area FISIP Unhas. Alhasil, pemeriksaan keterangan juga difokuskan ke sejumlah pengurus BEM fakultas terkait. Sebelumnya polisi lebih dulu memeriksa sekitar 5 orang saksi, yakni dari pihak security kampus hingga wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan Unhas Profesor A. Arsunan Arsin. Wakil rektor ini yang memerintahkan untuk diturunkan setelah mendapat laporan dari petugas keamanan kampus, kata Agus, Jumat 29 Mei. Sementara itu pihak Unhas juga hingga saat ini masih menunggu penyelidikan polisi soal temuan bendera merah putih berlogo Palu Arit di dalam lingkungan kampus. Kami menunggu selama sejak masuk laporan dan beredar di media massa, kami tidak pernah dapat perkembangan. Tapi bisa dikonfirmasi dengan pihak berwajib. Penyelidikan sudah dilanjutkan, kata Wakil Rektor Unhas Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Arsunan Arsin di Makassar. Arsunan menyebut penemuan bendera merah putih berlogo Palu Arit ini terjadi pada April 2020 lalu. Setelah penemuan oleh pihak keamanan kampus, keesokan harinya dia meminta bendera itu diserahkan ke pihak berwajib. Lebih lanjut, Arsunan mengungkapkan bendera berlogo Palu Arit itu ditemukan di dalam kampus saat mahasiswa dan tenaga pengajar berada di rumah karena aktivitas perkuliahan dipindahkan dari rumah masing-masing atau work from home. Dia menduga ada oknum dari luar kampus yang sengaja memasang bendera tersebut. Jadi, itulah ada peluang masuk ke situ untuk memasang itu di kain itu. Saya tidak melihat ada kesengajaan atau tidak. Karena itu perlu penyelidikan dan penyelidikan, tapi yang pasti faktanya ada dan itu sedang ditangani yang berwajib, terangnya. Kapolrestabes Makassar Kombes Yudiawan Wibisono menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Yudiawan menyebut telah meminta penyidiknya mengejar pihak yang bertanggung jawab atas insiden bendera tersebut. Pokoknya saya perintahkan sidik sampai tuntas. Cari siapa paling bertanggung jawab di situ. Kita tetapkan tersangka. Pokoknya dalam minggu ini sudah harus ada yang ditetapkan tersangka. Saya gitu saja. Petunjuk, tegas Yudiawan saat dihubungi terpisah. Dia menyebut sejumlah pihak kampus yang ada hubungan dengan bangunan kosong di area salah satu fakultas dimintai keterangan. Pokoknya, kenapa ada bendera di situ? Siapa yang menempati rumah itu, gedung itu? Siapa yang bertanggung jawab? Masa nggak tahu sejak kapan ada di situ? Kapan kamu terakhir? Itu pertanyaan, ujar Yudiawan. Kalau misalkan saya sudah tahu sejak lama, oh kenapa nggak diturunin? Bisa jadi tersangka juga nanti imbuhnya.
Bau busuk kolaborasi Haikal Hasan, Fadlijon, Tommy Soeharto olah isu PKI tapi nggak laku. Ditulis Nani Nur. Lagi musim wabah COVID-19 kok tiba-tiba ngomongin soal PKI? Nah, itu dia. Bagi para pembaca yang cukup aktif mengamati medsos, khususnya Twitter, mungkin melihat sendiri kebangkitan isu PKI ini di tengah-tengah urusan COVID-19. Kalau di bulan September sih lumayan relevan dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Namun ini kan baru bulan Mei. Kan nyele nih, karena harusnya fokus semua penduduk negeri ini adalah bagaimana cara hidup berdamai dengan virus COVID-19. Bagaimana supaya tidak tertular dan bagaimana mengurangi dampak buruknya terhadap perekonomian. Dari konteks saja sudah sangat mencurigakan ketika tiba-tiba ada yang memulai menggulirkan isu PKI di medsos. Ngapain sih ngurusin partai yang sudah jelas dilarang? Kalaupun tahu ada orang-orang mengusung PKI atau komunisme, ya tinggal dilaporkan saja ke pihak berwajib. Gitu aja kok repot. Seorang pengamat dan analisis media sosial, Ismail Fahmi, mengungkapkan asal mula dan siapa saja pencetus narasi PKI di bulan Mei ini. Katanya sih berdasarkan beberapa cuitan di Twitter, hasil pengamatannya, isu PKI meluncur karena tanggal 23 Mei 2020 adalah tepat 100 tahun hari jadi PKI. Saya aja baru tahu tuh soal hari jadi PKI ini. Hehehe. Mungkin pernah tahu di pelajaran sejarah dulu, tapi yang nggak bakal ingatlah. Ingatnya hanya sama G30 SPKI dan Hari Kesaktian Pancasila. Dan saya kira mayoritas publik mana peduli sih sama hari jadi PKI. Apalagi di tengah wabah COVID-19 sekarang ini. Tahun lalu nggak ada tuh rame-rame soal PKI di bulan Mei. Dan tahun-tahun sebelumnya juga, seingat saya. Cimiwi, mohon koreksinya jika saya salah. Nah, ketika analisa Ismail Fahmi sampai ke siapa top influencer isu PKI ini, terkuaklah dan dia lagi. Ada 5 nama akun Twitter yang disebutkan, namun hanya ada 3 nama yang sangat menarik dan sangat berhubungan erat. Sampai ada foto-foto mereka bersama yang banyak disebarkan para netizen di jagat Twitter, yakni Haikal Hasan, Fadlijon, dan Tommy Soeharto. Mulai nampak benang merahnya, saya duga peristiwa ditangkapnya lagi Bahar Smith karena pelanggaran aturan asimilasi dan PSBB adalah trigger yang ingin mereka manfaatkan, yang kemudian disusul dengan penggerudukan lapas Gunung Sindur oleh para pendukung Bahar Smith sampai akhirnya si Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Rentetan peristiwa ini bisa diolah sebagai kriminalisasi ulama oleh rejim pro PKI kan? Sudah gitu pas pula dengan adanya hari jadi PKI, jadilah adonan pisang campur tepung yang siap digoreng. Ismail Fahmi membuat sebuah trik khusus soal narasi PKI ini dengan penjelasan cukup lengkap soal klaster, soal top influencer, cuitan yang paling banyak di retweet, asal mulanya tercetus narasi itu dan sebagainya. Sampai hanya mengikuti apa yang dipaparkan. Dan saya pun mendapatkan cuitan mereka bertiga di bawah ini. Artikel. Kalau sudah ada nama Fadlijon, rasanya tidak perlu lagi dijelaskan soal PKI ini dimaksudkan untuk menyerang siapa. Hanya Fadlijon satu-satunya anggota DPR RI
di Indonesia yang mengendorse lagu Potong Bebek Angsa yang teksnya diedit jadi tudingan PKI terhadap Jokowi. Busuk memang, keji sekaligus menyedihkan. Orang-orang yang katanya berilmu tinggi tapi dengan keji melemparkan fitnah ke sosok pemimpin sebersih Jokowi.